Setelah kehilangan kontak dengan Mujin, Hiju mulai panik. Ia berulang kali mencoba menghubunginya namun tak kunjung tersambung. Ia khawatir sesuatu yang buruk telah terjadi. Bersama Ginwoo, mereka memutuskan untuk mencari keberadaan Mujin. Mereka pun menuju ke gudang tempat Mujin sebelumnya berjanji bertemu dengan Pak Choi. Namun saat tiba di sana, tempat itu kosong. Tak ada satu orang pun, bahkan nomor Pak Choi pun tak bisa dihubungi. Akhirnya mereka mencoba melapor ke polisi. Namun karena belum 24 jam dan tak ada bukti kuat, polisi menolak laporan mereka. Paginya saat menonton berita, Hiju dan Ginwoo terkejut. Mujin dan Pak Choi diberitakan telah ditangkap oleh polisi. Dalam interogasi, Mujin menyatakan bahwa ia tak kenal Pak Choi. Ia hanya ingin membuat konten YouTube dengan memanfaatkan pertemuan itu demi meningkatkan view-nya. Ia pun menunjukkan channelnya kepada polisi dan akhirnya dibebaskan. Tak lama setelah bebas, Mujin mengabari Hiju dan Ginwoo bahwa ia baik-baik saja. Tapi ternyata sebelum ditangkap, Pak Choi sempat memberitahu bahwa ada sebuah flashdisk penting yang ia simpan di kulkas kantornya. Namun belum sempat mereka mencarinya, orang suruhan dari perusahaan menculik Mujin dan menyekapnya. Saat Hiju dan Ginwoo mencoba menghubunginya, yang menjawab justru orang asing, yang bahkan meminta uang tebusan untuk mengembalikan ponsel Mujin. Bersamaan dengan itu, para preman ditugaskan untuk mengambil flashdisk di kantor Pak Choi, karena Pak Choi berhasil ditipu oleh pengacara suruhan kantor yang menjebaknya untuk buka mulut. Mujin akhirnya bisa melepaskan diri dan kabur. Setelah mendapatkan ponsel itu, mereka pun menuju kantor Pak Choi untuk mencari flashdisk yang disebutkan. Di sana, mereka menemukan sebuah kotak merah berisi flashdisk tersebut. Namun sayangnya, para preman datang lebih dulu dan mengejar mereka. Hiju dan Ginwoo sempat kabur, namun di tengah pelarian, flashdisk itu terjatuh dan diambil oleh para preman. Mereka kembali ke kantor Mujin dan menyampaikan kabar buruk itu. Mujin hanya mengatakan yang penting mereka selamat, meski Hiju merasa sangat bersalah. Keesokan harinya, Mujin tak tahu harus berbuat apa. Ia hanya berdiam diri di rumah, merenungi semuanya. Para arwah yang mengikutinya pun tak bisa berbuat banyak. Mereka hanya menyarankan agar Mujin memperbaiki hubungannya dengan sang istri. Lalu, sebuah berita mengejutkan muncul. Pak Choi ditemukan meninggal dunia, diduga mengakhiri hidupnya sendiri. Mujin pun menghadiri pemakamannya. Salah satu arwah menyampaikan bahwa mereka mendengar percakapan para preman yang menyebut akan ada pertemuan rahasia antara Presiden Kim dan Dewan Moonjeong. Mujin pun menyelidiki siapa Dewan Moonjeong itu dan mendapati bahwa keluarga Moonjeong memiliki sejarah kelam, bahkan sempat mendukung penjajahan Jepang. Dengan koneksi kuat dan uang, Presiden Kim tampaknya berencana bekerja sama dengan mereka untuk melindungi diri dari hukum. Mujin memutuskan untuk bergerak diam-diam bersama para arwah, tanpa melibatkan Hiju dan Ginwoo demi melindungi mereka dari bahaya. Saat pertemuan Kim dan Dewan Moonjeong berlangsung, Mujin datang secara tiba-tiba dan menuntut pengakuan. Namun Presiden Kim tetap menolak mengaku. Saat itulah para arwah menciptakan gempa kecil, tapi tetap tak membuat Kim menyerah. Mujin lalu memprovokasi arwah dengan kata-kata pedas hingga mereka meledak marah dan memperkuat kekuatan mereka. Gempa semakin hebat. Akhirnya Kim terpaksa mengakui semua kejahatannya, bahwa dialah dalang dibalik jebakan untuk Pak Choi. Mujin merekam semuanya sebagai bukti. Namun, meski sudah mengaku, Kim tetap merasa kebal hukum. Ia menyatakan bahwa hukum bisa dibeli. Ia dan para elit korup yakin bisa menutup semua ini. Tapi tiba-tiba, gempa lebih dahsyat terjadi. Bukan dari para arwah. Mereka bahkan bingung karena mereka bukan penyebabnya. Lalu muncul Hiju dan Ginwoo. Mujin terkejut melihat mereka datang. Ia khawatir keselamatan mereka terancam. Tapi sebelum sempat berkata banyak, bangunan tempat pertemuan itu mulai runtuh. Apa yang sebenarnya terjadi? Siapa yang menciptakan gempa itu? Semua akan terungkap di episode selanjutnya.